Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apanda Haspen, NIM 22080035. Di sini saya akan membacakan laporan survei dan pemetaan dengan judul mengukur luas sederhana yang dilaksanakan pada Kamis 27 Oktober 2022 di sebelah Gedung Teknik Sipil dan Teknik Mesin dalam cuaca cerah. Yang pertama, tujuan mahasiswa terampil dalam mengukur luas menggunakan alat sederhana. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menentukan bangunan datar yang akan terbentuk dari pengukuran. Kemudian dasar teori, luas adalah jumlah area yang terproyeksi pada bidang horizontal dan dikelilingi oleh garis-garis batas. Pengukuran ini lebih dulu menetapkan titik batas, areal yang akan diukur sesuai dengan keadaan tanah, dan tentukan sumbu areal yang akan diukur. Bila perlu, usahakan arah memanjang areal yang akan diukur. Sumbu areal dipakai untuk memproyeksikan titik-titik batas yang akan diukur untuk menentukan luas nantinya. Dari hasil proyeksi, titik-titik batas areal yang akan menghasilkan bidang-bidang peraturan seperti segitiga, trapesium, segi empat, dan persegi panjang. Rumus untuk menghitung luas bidang-bidang tersebut adalah: yang pertama, luas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Kemudian luas trapesium setengah kali sisi-sisi yang sejajar dijumlahkan, kemudian dikali dengan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian kemudian peralatan: yang pertama yalon, 2 pita ukur, 3 pen ukur, 4 kompas, 5 helm, 6 rompi. Kemudian ada keselamatan kerja. Yang pertama, praktikan diharapkan mematuhi panduan keselamatan kerja. Kedua, dilarang membawa benda tajam maupun korek api. Yang tiga, dilarang merokok selama praktikum. 4, selalu menggunakan helm dan rompi. Yang langkah kerja. Yang pertama, persiapkan yang A, persiapkan alat yang dibutuhkan. B, buat alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. C, bawa alat yang dibutuhkan dan pergi ke lokasi praktek. Yang kedua, pengukuran. Yang A, menentukan titik-titik yang akan diukur luas areanya. B, pancangkan penukur di tiap titik-titik yang telah ditentukan, P1 sampai dengan P10. C, selanjutnya buat garis lurus yang memotong area yang telah ditandai oleh penukur dengan bantuan yalon. D, bidik dari titik pengukuran ke garis lurus menggunakan yalon sehingga antara titik-titik pengukuran terhadap garis lurus membentuk sudut 90 atau siku-siku. Yang E, lakukan langkah 4 di tiap titik-titik pengukuran hingga area terbagi menjadi beberapa bidang. F, hitung luas area pengukuran dengan menjumlahkan luas masing-masing bidang yang terbentuk. Kemudian data praktikum. Pertama, P1 ke P7 10 meter, P1 ke P2 jaraknya 1,9 meter, P2 ke P3 2,84 meter, P3 ke P4 2,27 meter, P4 P5 1,26 meter, P5 ke P6 2,10 meter, P6 ke P7 1,64 meter, P7 ke P8 3,16 meter, P8 P9 2,64 meter, P9 ke P10 3,05 meter. Kemudian Y1 1,24 meter, Y2 1,95 meter, Y3 1,36 meter, Y4 1,64 meter, Y5 2,09 meter, Y6 1,41 meter, Y7 2,17 meter. Kemudian X1 1,5 meter, X2 2,68 meter, X3 2,29 meter, X4 1,25 meter, X5 2,10 meter, X6 2,38 meter, X7 2,62 meter, X8 2,62 meter, dan kemudian ada X9 2 meter. Kemudian analisis dan pengolahan data. Yang pertama, mencari luas bangunan pertama, yaitu luas segitiga dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Kemudian 1,5 dikali 1,24 bagi 2 didapatkan hasil 0,93 meter kuadrat. Kemudian kedua, mencari luas bangunan 2, yaitu bangunan trapesium. 1,24 ditambah 1,95 dikali 2,68 bagi 2
didapatkan hasil 4,2746. Kemudian mencari luas bangunan 3, itu luas trapesium 1,95 ditambah 1,36 dikali 2,29 bagi 2, didapatkan hasil 3,78995 meter kuadrat. Kemudian yang keempat, mencari luas bangunan 4, bangunan trapesium 1,36 ditambah 1,64 dikali 1,25 dibagi 2, didapatkan hasil 1,875. Kemudian yang kelima, mencari luas bangunan 5, itu persegi panjang dengan rumus lebar kali panjang 1,64 dikali 2,10, didapatkan hasil 3,44. Dan mencari luas bangunan mencari luas bangunan 6, yaitu 2,09 dikali 2,38 bagi 2, dapatkan hasil 2,485. Dan mencari luas bangunan 7, yaitu bangunan trapesium 2,09 ditambah 1,41 dikali 2,62 bagi 2, dapatkan hasil 4,585. Kemudian yang 8, yaitu bangunan yang ke-8, yaitu bangunan trapesium 1,41 ditambah 2,17 dikali 2,62 bagi 2, didapatkan hasil 4,6898. Kemudian yang terakhir, mencari luas bangunan ke-9, yaitu bangunan segitiga 2 kali 2,17 bagi 2, didapatkan hasil 2,17. Sehingga luas keseluruhan bangunan adalah luas bangunan 1 tambah luas bangunan 2 tambah luas bangunan 3 tambah luas bangunan 4 tambah luas bangunan 5 tambah luas bangunan 6 tambah luas bangunan 7 ditambah luas bangunan 8 ditambah luas bangunan 9, didapatkan hasil 28,23935 meter kuadrat. Dengan menggunakan perbandingan 1:100, maka P1 ke P7 1000 dibagi 100 didapatkan 10 cm, P1 P2 190 bagi 100 menjadi 1,9 cm, P2 ke P3 284 bagi 100 menjadi 2,84 cm, kemudian P3 P4 227 bagi 100 menjadi 2,27 cm, P4 ke P5 126 bagi 100 menjadi 1,26 cm, P5 ke P6 210 bagi 100 menjadi 2,1 cm, kemudian P5 ke P7 164 bagi 100 menjadi 1,64 cm, P7 ke P8 316 bagi 100 menjadi 3,16 cm, P8 ke P9 264 bagi 100 menjadi 2,64 cm, P9 ke P10 305 bagi 100 menjadi 3,05 cm, Y1 sama dengan 124 cm bagi 100 jadi 1,24 cm, Y2 195 bagi 100 menjadi 1,95 cm, Y3 136 bagi 100 menjadi 1,36 cm, Y4 164 bagi 100 menjadi 1,64 cm, Y5 209 bagi 100 menjadi 2,09 cm, Y6 141 bagi 100 menjadi 1,41 cm, Y7 217 bagi 100 menjadi 2,17 cm. Dan ada X1 150 bagi 100 menjadi 1,5 cm, X2 268 bagi 100 menjadi 2,68 cm, X3 229 bagi 100 menjadi 2,29 cm, X4 125 bagi 100 menjadi 1,25 cm, X5 210 bagi 100 menjadi 2,1 cm, dan X6 238 bagi 100 menjadi 2,38 cm, kemudian X7 262 bagi 100 menjadi 2,62 cm, kemudian X8 262 bagi 100 menjadi 2,62 cm, kemudian terakhir X9 jadi X9 200 bagi 100 menjadi 2 cm. Kemudian hasil pembahasan, titik P1 ke P7 jarak sebenarnya 10 meter, jarak pada peta 10 cm, P1 ke P2 jarak sebenarnya 1,9 meter, jarak pada peta 1,9 cm, P2 ke P3 2,84 meter pada jarak sebenarnya dan pada jarak pada peta 2,84 cm, P3 ke P4 pada jarak sebenarnya 2,27 meter, pada jarak pada peta 2,27 cm, P4 ke P5 jarak sebenarnya 1,26 meter,
jarak pada peta 1,26 cm. P5 kali P6, jarak sebenarnya 2,10 meter, jarak pada peta 2,10 cm. P6 kali P7, jarak sebenarnya 1,64 meter, jarak pada peta 1,6 cm. 1,64 cm. P7 ke P8, jarak sebenarnya 3,16 meter, jarak pada peta 3,16 cm. P8 ke P9, jarak sebenarnya 2,64 meter, jarak pada peta 2,64 cm. P9 ke P10, jarak sebenarnya 3,05 meter, jarak pada peta 3,05 cm. Y1, jarak pada sebenarnya 1,24 meter, jarak pada peta 1,24 cm. Y2, jarak sebenarnya 1,95 meter, jarak pada peta 1,95 cm. Y3, jarak sebenarnya 1,36 meter, jarak pada peta 1,36 cm. Y4, jarak sebenarnya 1,64 meter, jarak pada peta 1,64 cm. Y5, jarak sebenarnya 2,09, jarak pada peta 2,09 cm. Y7, jarak sebenarnya 2,17 meter, jarak pada peta 2,17 cm. Kemudian ada X1, jarak sebenarnya 1,5 meter, jarak pada peta 1,5 cm. X2, jarak sebenarnya 2,68 meter, jarak pada peta 2,68 cm. Kemudian X3, jarak sebenarnya 2,29 meter, jarak pada peta 2,29 cm. X4, jarak sebenarnya 1,25 meter, jarak pada peta 1,25 cm. X5, jarak sebenarnya 2,10 meter, jarak pada peta 2,10 cm. X6, jarak sebenarnya 2,38 meter, jarak pada peta 2,38 cm. X7, jarak sebenarnya 2,62 meter, jarak pada peta 2,62 cm. X8, jarak sebenarnya 2,62 meter, jarak pada peta 2,62 cm. X9, jarak sebenarnya 2 meter, jarak pada peta 2 cm. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dalam mengukur luas dapat ditentukan dengan melakukan pembagian kepada bidang-bidang yang kecil untuk memudahkan proses perhitungan. Yang kedua, luas yang didapatkan dalam praktikum adalah 28,23935 meter kuadrat. Kemudian ada saran yang pertama, selalu mengutamakan keselamatan kerja saat praktikum. Yang kedua, pelajari kegunaan alat sebelum memulai kegiatan praktikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.